terkasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Selamat malam bagi kita semua keluarga besar GB Bengkong Tengah. Sungguh kami bersyukur anugerah Tuhan luar biasa. Saya percaya setiap jemaat Tuhan dalam lawatan Tuhan. Ya, tetap kita syukuri bahwa Tuhan kita Yesus itu Allah yang baik, saudara kasih. Jangan pernah takut dan bimbang, keselamatan menjadi milik kita. Tetap perkatakan dalam segala hal apapun bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mari kita naikkan satu pujian bagi kita saudara kasih. Katakan Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya saudara kasih, Tuhan Yesus kita baik, sungguh baik, amat baik saudara kasih. Di Allah kita yang setia, kita percaya bahwa Allah kita yang setia lebih daripada apapun saudara kasih. Kita percayakan semua hidup kita ke dalam Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib saudara kasih. Karena itu kita lebih sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya Bapa kita setia saudara kasih. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan kita, Yesus kita. Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang sungguh baik bagi kami Bapa. Kau tetap setia bagi kami Tuhan, umat-umat-Mu. Engkau tetap setia bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan, saat ini yang menanti-nantikan kasih setia dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
Dia Bapa kita yang setia, saudara kasih. Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Ajar kami menjadi setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, termulia Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Salam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kesempatan hari ini kita masih boleh bersama-sama dalam mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa melayani saudara-saudara kasih dalam Tuhan, untuk bisa membawakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh bersama-sama berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan.
karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang keluar dari firman-Mu itu berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan ibadah online pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang mengalir, yang memampukan setiap kami untuk bisa kami menyimak apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, terima kasih buat kesempatan hari ini yang boleh disampaikan kepada saya untuk saya bisa membawakan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang saya boleh berikan judul tema yaitu iman untuk berkuasa, saudara. Jadi tema saya pada malam hari ini adalah iman untuk berkuasa atau faith for dominion. Iman untuk berkuasa. Jadi kita percaya bahwa iman untuk berkuasa ini adalah iman yang untuk bisa mengambil alih tanah perjanjian. Mari sama-sama kita buka di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama membacakannya. Saya akan membacakannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa mempraktekkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh bisa mengerti akan apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca beberapa ayat. Jadi ada 4 ayat dikatakan di dalam ayat ini yang sangat luar biasa, yang sangat memberikan kita kekuatan, yang sangat memberikan kita motivasi yang luar biasa. Jadi dari ayat ini dikatakan ada 4 ayat atau 4 kata yang dikatakan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali dikatakan Tuhan kepada Musa di dalam ayat ini untuk bisa mengerti akan firman Tuhan di dalam ayat ini. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa kata, ada beberapa ayat yang bisa kita melihat di sini, yaitu dikatakan dalam kata yang dikatakan ada 3 kata yang dikatakan, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulangi lagi saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi diulangi terus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, jadi di sini saudara, ini adalah kata yang sangat luar biasa yang membangkitkan setiap kita untuk kita bisa kuat di dalam masalah-masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini. Demikian juga dengan Musa saudara. Musa dikatakan di sini untuk Musa bisa pergi ke tanah perjanjian. Ketika Tuhan suruh Musa untuk bisa pergi mengambil alih tanah perjanjian, Tuhan mengatakan kepada Musa, kuatkanlah hatimu. Dikatakan dalam ayat ini ada beberapa kata, ada beberapa ayat saudara, dikatakan bahwa kuatkanlah hatimu. Di sini kita bisa mengerti bahwa di sini Tuhan mau agar kita itu mengalami kekuatan, mengalami ketekunan dengan Tuhan. Agar Musa bisa pergi mengambil alih tanah perjanjian,
Tuhan mengatakan kepada Musa, kuatkanlah hatimu, saudara. Berulang-ulang kali Tuhan mengatakan kepada Musa, kuatkan hatimu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau berkata, Tuhan, Engkau ambil alih dalam hidupku. Kita katakan di sini bahwa Tuhan, kami percaya Engkau ambil alih hidupku. Contoh, ambil alih. Tuhan, Engkau ambil alih agar Engkau menyembuhkan setiap penyakit yang kualami. Contoh apa saja yang Tuhan mau Engkau katakan kepada Tuhan, agar Engkau mau berkata, Tuhan, Engkau ambil alih dalam hidupku, agar setiap apa yang kuharapkan Tuhan pasti akan membukanya. Ketika kita berkata seperti itu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Intinya, ketika kita mau kuat, ketika kita mau teguh, ketika kita mau kokoh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, coba kita renungkan, ini adalah pesan yang diulang-ulangkan Tuhan kepada Musa. Ini pesan yang sangat-sangat luar biasa, yang boleh menguatkan setiap kehidupan kita, yang boleh menguatkan setiap kita yang mendengarkan pada hari ini. Dikatakan bahwa kuatkanlah hatimu. Di tengah masalah yang kita hadapi pada saat hari-hari ini, di tengah gejolak, di tengah problema yang kita hadapi pada masa-masa hari ini, justru kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan kita malah jauh kepada Tuhan, bukan kita malah tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi di sini dikatakan untuk kita mau bersandar kepada Tuhan, menguatkan kehidupan kita, menguatkan hati kita, untuk kita bisa berjumpa dengan pribadinya Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini, kehidupan kita mungkin sekarang berbeda-beda. Kita mungkin memiliki masalah yang berbeda, kita mungkin memiliki problema yang berbeda, kita memiliki mungkin sakit penyakit yang berbeda, kita memiliki semua apapun yang berbeda. Tapi saya percaya di dalam ayat ini dikatakan kita harus kuatkan hati kita. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi pada hari ini, justru kita harus mendatangkan diri kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang memampukan setiap kita, agar Tuhan yang memampukan setiap apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Musa pasti pernah mengalami kegagalan. Ketika Tuhan suruh Musa untuk pergi ambil alih, setiap orang pasti pada akhirnya pernah mengalami kegagalan. Setiap orang yang mengalami kesuksesan pasti pernah yang mengalami kegagalan. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Berulang-ulang kali ia berusaha untuk bisa ia bangkit. Pasti pernah mengalami kegagalan. Di mana Musa pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi dia melihat ayat ini dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan berkata kepada Musa, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah kehidupanmu, kokohkanlah hidupmu, agar engkau mau berakar, agar engkau mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua yang mendengarkan hari ini, mungkin kita berbeda, mungkin saudara memiliki masalah yang berbeda, tapi dikatakan dalam ayat ini ada berkali-kali kata, ulang-ulang kali kata yang dikatakan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu. Makanya saya judulkan tema pada hari ini yaitu iman yang berkuasa. Imanlah yang berkuasa. Ketika Musa sedang mengalami masalah, ketika Musa sedang mengalami problema, ketika Musa sedang mengalami putus asa, Musa datang sama Tuhan dengan imannya, dengan ketekunannya, dengan teguhannya kepada Tuhan. Musa berkata sama Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Saya percaya kita memiliki sekali banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita harus berpengharapan teguh kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Kita berdoa buat situasi-situasi hari ini. Kita dengan iman mengatakan bahwa Tuhan akan mengubah menjadi baik seperti sedia kala. Kita harus mengimankan itu, saudara. Kita harus percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 91
Banyak sekali perkataan Tuhan yang dikatakan dalam ayat itu. Jangan takut, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga setiap kita. Keluar masuk Tuhan akan berkati kita. Intinya kalau kita mau itu, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat akan apa yang diperintahkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak firman Tuhan dikatakan, tunduklah kepada pemerintah. Bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi saat ini? Virus corona yang sangat melanda seluruh dunia. Ada begitu banyak dunia yang sekarang udah mengalami hal ini. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindarkan ini? Ya kita harus taat akan aturan, yaitu social distancing dan sebagainya. Kita harus berdiam di rumah, banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati setiap kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, artinya ini sangat penting banget saudara, sangat-sangat penting ketika kita mau berpengharapan sama Tuhan, ketika kita mau menaruh harapan kepada Tuhan. Ini sangat penting saudara. Kenapa kok sangat penting saudara? Untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita sebelum kita masuk ke tanah perjanjian saudara. Pasti kita yang namanya mengalami yang namanya proses saudara, dimana proses yang kita alami akan berubah menjadi progres. Ketika kita mau berpengharapan hanya kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita saudara. Nah, jadi sebenarnya simple saudara, kalau kita mau taat kepada Tuhan, kalau kita mau berpengharapan kepada Tuhan, untuk kita memiliki iman yang berkuasa, untuk kita bisa memiliki ketekunan yang berkuasa, maka saya percaya kita harus tekun kepada Tuhan saudara. Nah, jadi di sini karena kita untuk bisa merebut tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu untuk Yosua dan sebagainya, dan bangsa-bangsa Israel yang mengambil alih tanah perjanjian, mereka pasti yang namanya itu membutuhkan hati yang kuat. Mereka itu pasti membutuhkan hati yang kokoh, keteguhan yang kokoh, keintiman yang kokoh dengan Tuhan, agar mereka bisa merebut tanah perjanjian itu, agar mereka bisa mengalami hadirat Tuhan itu, agar mereka bisa berjumpa pribadi dengan Allah. Pasti mereka membutuhkan yang namanya proses, di mana setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, mungkin kita pernah mengalami yang namanya proses. Contoh, anak yang baru lahir tidak mungkin langsung berjalan saudara, pasti dibutuhkan yang namanya proses. Contoh, kita yang belajar naik mobil, kita tidak bisa langsung bawa mobil saudara. Pasti kita bisa berjalan kalau kita bisa menjalani yang namanya proses. Demikian juga dengan Yosua. Ketika Yosua sedang mengalami probleman, ketika Yosua sedang mengalami kegagalan, Yosua pasti pernah gagal. Yosua gagal untuk menghadapinya. Tapi Yosua taat kepada Tuhan. Yosua mau diprosesnya Tuhan. Makanya Yosua menjadi progresnya Allah sekarang saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita saudara. Ketika kita mau Tuhan pakai saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan berikan saya ketekunan dengan kekuatan yang Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita pasti memiliki karakter dengan Tuhan, memiliki hati yang murni, memiliki ketekunan yang murni dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di mana kita harus mempraktekkan iman kita kepada Tuhan, ketekunan kita. Ada beberapa ayat dikatakan, kekuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Ketika kita mau bersandar sama Tuhan, ketika kita mau berpengharapan, ketika kita mau mengajak seluruh keluarga kita pada hari-hari ini bersekutu berdoa, ambil waktu buat Tuhan, ambil keintiman waktu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan mengubahkan, Tuhan pasti akan memberkati keluarga kita. Ajak semua keluarga, anak-anak kita beribadah datang sama Tuhan. Justru di saat-saat inilah kita harus banyak sekali berdoa sama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita saudara, bukan karena kegagahan kita masih bisa ada sampai hari ini. Kita masih bisa menghirup udara yang segar sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ajak semua keluarga kita berkumpul berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah bersama-sama di ibadah online pada hari-hari ini. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Seperti Musa, saudara. Saya percaya Musa adalah seorang yang Tuhan taat akan perintah Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan, karena itu saya akan mengajak semua keluarga, seisi rumah saya datang beribadah sama Tuhan. Musa, saya percaya Musa adalah orang yang taat sama Tuhan. Dia mengajak seluruh keluarganya untuk datang beribadah sama Tuhan, untuk mengambil waktu berdoa sama Tuhan, untuk mengambil waktu keintiman dengan Tuhan. Kita belajar juga dari kisah Nuh. Nuh adalah seorang yang taat sama Tuhan. Ketika Tuhan suruh Nuh membangun Batra, Nuh dan seisi keluarganya pergi bersama-sama berkumpul untuk bisa membangun Batra. Bahkan anak-anaknya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Mertuanya Nuh, Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet. Itu mereka berkumpul bersama-sama berdoa, membangun Batra, membangun keintiman dengan Tuhan, membangun kesempatan dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti akan mampu kalau kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau ambil bagian, kita beribadah sama Tuhan. Seperti Musa dan Nuh mau datang sama Tuhan. Kita belajar dari anak-anak Tuhan ini. Ketika kita mau taat sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mengaruniakan apa yang kita inginkan bagi setiap kehidupan kita. Intinya kita mau berpengharapan sama Tuhan. Ketika kita mau berdoa, bersekutu, saya percaya setiap keluarga kita akan diberkati. Anak-anak kita diberkati. Usaha kita diberkati. Setiap pekerjaan kita pasti diberkati. Keluarga kita pasti hidup yang harmonis. Keluarga kita pasti hidup yang cinta akan Tuhan. Tidak berantakan, tidak amburadul, tidak menjadi masalah yang begitu berat. Satu cerita, ada seorang bapak, saudara. Mungkin umurnya sudah agak tua. Udah kira-kira hampir 55 tahun. Dia selalu sensitif sama istrinya, saudara. Dia selalu marah-marah sama istrinya. Dia selalu berkata, kamu pasti di belakang saya diam-diam kan. Kamu berarti pasti di belakang saya selingkuh kan. Dia selalu sensitif sama istrinya, saudara. Satu ketika, saudara, mereka sedang tidur. Mereka tidur bareng, saudara. Kira-kira jam 2 pagi. Bunyilah handphone dari istrinya, si bapak tadi. Dan si handphonenya itu bunyi dan berkata kepada istrinya, Ma, handphonemu bunyi. Ya udah, coba lihat. Lalu si bapak ini melihat handphone dari istrinya itu. Dia kaget, tengah malam jam 2. Siapa yang berani-beraninya ngechat istri saya? Siapa yang berani-beraninya kirim pesan istri saya? Lalu tengah malam itu juga si bapak ini bangunin istrinya. Ma, ada apa? Tengah malam kamu bangunin saya. Ini handphone kamu bunyi. Bunyi kenapa? Iya, ini ada yang ngechat, ada yang kirim pesan sama saya. Siapa yang kirim pesan? Kata istrinya. Iya, kirim pesannya seperti apa? Lalu si bapak ini bilang seperti ini. Tadi ada yang kirim pesan, katanya seperti ini, beautiful. Lalu dengan marah si bapak ini memarahi istrinya. Dan istrinya pun mulai melihat, kok ada yang berani kirim pesan sama saya, beautiful. Lalu si istrinya melihat. Dan si istrinya melihat handphone dari dia. Dan dia melihat bahwa ini bukan pesan dari beautiful, tapi ini pesan yang mengatakan bahwa baterainya full. Jadi si istri ini marahin suaminya. Berantemlah. Ini kamu udah tua, kamu matanya rabun, kamu bisa baca gak sih? Itu bukan beautiful, itu baterainya full. Tadi saya baru ngecas HP,
kalau kita taat sama Tuhan, saudara, saya percaya bahwa kehidupan keharmonisan keluarga kita akan jauh lebih baik ketika kita dekat sama Tuhan. Maka kita akan bisa mengontrol kehidupan kita. Tidak ada amburadul kemarahan, seperti halnya tadi seorang bapak tadi yang memarahi istrinya, yang menuduh istrinya selingkuh, lalu si istrinya marahin suaminya dan memaki-maki istrinya. Itu bukan beautiful, itu baterainya full. Tadi saya baru ngecas. Wah, ini sangat-sangat yang tidak bagus, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kehidupan kita berjumpa dengan kesempatan dari Allah, maka kita akan dapat mengalami situasi-situasi yang mungkin hari-hari ini membuat kita jatuh, membuat iman kita goyah. Tapi di saat-saat hari ini, ketika kita membangun bahtera, ketika kita membangun keintiman, ketika kita membangun kehidupan kita dengan Tuhan, ketika kita mau berjumpa dengan kesempatan dari Allah, saya percaya kehidupan kita pasti diberkati. Setiap apa yang kita harapkan pasti diberkati. Setiap apa yang kita inginkan pasti diberkati. Saya percaya ketika kita mau berpengharapan sama Tuhan, maka Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita. Sama halnya dengan kisah Yosua tadi, saudara. Ya, yang mungkin Yosua sekarang mengalami yang namanya masalah ketika ya Tuhan suruh pergi untuk mengambil alih bahtera dari tanah perjanjian. Tapi Tuhan mengatakan dan berulang-ulang kali, kuatkan hatimu, kuatkan kehidupanmu, datang sama Tuhan, beribadah dan berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memampukan kehidupan kita kalau kita mau membangun kehidupan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Sama dengan halnya kalau kita mau mengambil alih Tuhan, suruhlah kehidupanku supaya aku menjadi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu mencintai Tuhan, selalu mau mengambil alih apa yang Tuhan mau dalam hidupku, apa yang Tuhan inginkan kepadaku. Saya percaya Tuhan pasti dapat memampukan setiap kehidupan kita kalau kita mau berpengharapan sama Tuhan. Jadi dari pembahasan tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tema yang mungkin harus kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus mengubah. Poin yang pertama, kita harus mengubah ketaatan kita itu menjadi ketekunan. Jadi kita harus mengubah ketakutan yang kita alami itu menjadi ketekunan. Ketika kita ketakutan, saya percaya pasti kita mengalami yang namanya down. Pasti kita mengalami yang namanya masalah. Pasti kita yang mengalami namanya putus asa. Pasti kita yang mengalami namanya permasalahan yang berat. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa ketakutan yang ku alami itu akan menjadi ketaatanku dengan Tuhan, keinginanku dengan Tuhan, keintimanku dengan Tuhan, saya percaya ketaatan itu akan menjadi bagian setiap kehidupan kita. Dan kita tidak akan takut untuk mengalami masalah-masalah yang hari-hari ini membuat kita semakin takut, saudara. Kita harus mempraktekkannya ini untuk kita bisa mengatakan kami akan mengalahkan ketakutan agar kami bisa mengalami kemenangan yang besar kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengalami ketakutan, ketika kita mau mengalami ketakutan itu bertubi-tubi terus, saya percaya kehidupan kita tidak akan bertumbuh, maka kita akan jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mempraktekkan iman kita kepada Tuhan. Karena imanlah yang berkuasa. Kita harus mengatakan ketakutan itu akan mengubahkan menjadi ketekunanku kepada Tuhan, keintimanku kepada Tuhan. Semakin aku takut, semakin aku rindu datang menyembah Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan mengurapi, Tuhan pasti akan mengubahkan menjadi kemenangan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita, saudara. Jadi saya percaya ketika kita mau terus mengandalkan Tuhan, ketika kita mau terus berpengharapan penuh kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memampukan setiap kehidupan kita. Saya kemarin juga agak takut, saudara, ketika saya datang dari Bandung melewati Jakarta, saya agak takut, saudara. Tapi saya percaya Tuhanlah yang memampukan setiap langkah yang Tuhan suruh untuk saya bisa
melewati masalah ini. Tuhan, saya percaya Tuhan memampukan saya sampai saya bisa melewati Jakarta sampai dengan saya bertiba ke Batam. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya boleh Tuhan sampaikan sampai pada hari ini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Intinya kita mau taat sama Tuhan, intinya kita mau berhikmat sama Tuhan, intinya kita mau berpengharapan sama Tuhan, intinya kita mau menaruh semua harapan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan mengubah menjadi kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya sama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya diberikan kesempatan untuk saya bisa membawakan renungan yang mungkin perdana pada saya ibadah online tengah minggu. Saya bersyukur, biasanya kita kalau lagi di ibadah keluarga kita bersama-sama, tapi karena situasi hari ini kita sekarang berjaga jarak, kita saling menghindar, kita saling jauh menjauh, kita saling berjarak. Itu mungkin ada saatnya saudara, di mana saatnya kita akan mengubahnya menjadi sukacita yang besar. Kita akan boleh bersama-sama lagi. Intinya kita mau taat akan anjuran dari pemerintah untuk kita bisa berdiam di rumah. Karena apa? Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kita mau taat sama pemerintah, itu harus kita taatkan sama pemerintah. Karena dalam Alkitab itu dikatakan bahwa tunduklah akan pemerintah. Demikian juga kita akan harus tunduk sama pemerintah agar kita mau menjalani setiap social distancing pada hari-hari ini menjadi ketekunan yang luar biasa. Karena imanlah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita harus beriman karena kita percaya Tuhan pasti akan mengubah semuanya menjadi baik, saudara. Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan. Jadi kalau kita mau tekun dan kita mau berpengharapan dengan iman, dengan ketekunan kita sama Tuhan, kita harus tunduk sama Tuhan, saudara. Mari saudara kita membaca Alkitab kita sekali lagi di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesaya 54 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 2 pasal aja saya bacakan sama ibu bapak ibu saudara. Yesaya 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Begini firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-talinya, dan panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Saya percaya di dalam ayat ini, di dalam ayat yang kedua itu dikatakan bahwa pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Di sini saya percaya dikatakan bahwa panjangkanlah kokoh imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, ketekunanmu kepada Tuhan, maka engkau akan mengalaminya. Engkau akan berjumpa dengan kepribadian Allah. Kalau engkau mau menguatkan hatimu. Makanya tadi dikatakan dalam ayat yang pertama, di dalam Yosua tadi dikatakan ada beberapa ayat yang dikatakan berulang-ulang kali Tuhan mengatakan seperti itu. Kuatkan hatimu, kuatkan kehidupanmu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan mengubahnya menjadi luar biasa. Jadi dari Yesaya 54 tadi dikatakan bahwa panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Ini berbicara, saya percaya ini berbicara tentang iman. Iman kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki pondasi yang kokoh dengan Tuhan. Ketekunan yang kokoh dengan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita.
keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Ketika kita mau berpengharapan, ketika kita mau tunduk akan anjuran, ketika kita mau tunduk akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ketika kita mau tunduk akan apa yang Tuhan harapkan kepada kita, Tuhan pasti akan memampukan setiap kehidupan kita dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita bisa renungkan Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang hidup, iman yang on, bukan iman yang off, tapi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Nah, makanya judul tema saya pada hari ini, iman yang berkuasa, iman untuk berkuasa. Jadi kita harus beriman bahwa kita akan mampu mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita mampu mengalami masalah-masalah ini, kita mampu mengalami situasi ini, bahkan virus corona ini kita harus beriman, Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan mengubahnya menjadi kemenangan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau percaya, kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, ketika kita mau selalu tekun seperti Yosua, seperti Nuh, seperti Musa dan sebagainya, bahkan banyak sekali, untuk kita bisa ikuti teladan mereka. Bahkan banyak sekali Rasul Paulus juga berpesan kepada jemaat-jemaat di Korintus untuk datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, sujudlah menyembah Tuhan. Banyak sekali ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Intinya saya percaya ketika kita mau berkumpul, ketika kita mau mengajak seluruh keluarga kita datang sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di dalam pekerjaan kita menjadi berkat banyak orang lain. Di dalam tetangga, di dalam bermasyarakat juga kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di dalam keluarga, di dalam saudara-saudara kita, mungkin sanak famili kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ketika kita mau tunduk akan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi pada malam hari ini, di tengah-tengah ibadah kita malam hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melakukannya dengan iman, ketika kita mau melakukannya dengan ketaatan kita kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati keluarga kita. Keluarga kita akan diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau kita berharap sama Tuhan. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh, seperti halnya kisah Nuh yang bersama-sama dengan keluarganya untuk membangun bahtera dan mereka membangun kapal yang sangat-sangat kokoh. Demikian juga dengan fondasi keluarga kita. Ketika kita mau berpengharapan sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita bisa melewati hari-hari ini, dan kuasa Tuhan akan dimuliakan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Malam hari ini firman Tuhan yang mengajar kita supaya kita terus beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Meski dalam situasi-situasi sekarang ini, kita terus berharap dan beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita benar-benar lebih lagi percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku
ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah kami, Kau juru selamat kami, Kau gunung batu kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur, syukur bagi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Syukur bagi-Mu Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini. Kalau malam ini kami sudah dengar firman-Mu mengajar kami untuk terus berpengharapan kepada Engkau. Beriman karena dalam iman percaya kami ada kuasa yang luar biasa yang Allah akan nyatakan dalam setiap hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu, anak kami David yang sudah mewartakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau semakin pakai dia lebih lagi Tuhan dalam melayani pekerjaan. Tuhan pakai dia baik juga dalam studinya yang terus melanjutkan studinya di Bandung. Tuhan pakai anak ini lebih lagi Tuhan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka saat ini saat mendengar firman-Mu. Roh Kudus jamah kami, lawat setiap kami, pulihkan kami Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dengan sayap-Mu, sehingga kami terus dibentengi, dipagar dengan kuasa Allah dari segala serangan-serangan virus yang mematikan hari-hari ini. Terus kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami, melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala tipu muslihat iblis yang mencoba mengganggu setiap kami. Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau senantiasa melindungi kami. Terpuji-pujilah Engkau, ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini turun atasmu, atas rumah tanggamu.
Diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah engkau bahkan dimanapun saat ini kau berada. Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun, kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan kiranya menjauhkan segala sakit, penyakit dan kecelakaan daripadamu, sehingga malapetaka tidak menimpa engkau. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turun memberkati, menyertai, memelihara, menjaga, melindungi kita sekalian, mulai malam ini sampai Tuhan datang, Maranatha untuk kali yang kedua. Dan yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, Tuhan berkati kita sekalian.